Udah, Bu. Oke, ya, ya. Ini contoh dari kuesioner EQ5D5L yang sudah dikonversikan ke dalam bahasa Indonesia ya. Jadi ada dimensi yang pertama adalah mobility ya. Mobility nanti scoringnya itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini ada 5 skala. Nanti kalau misalnya pasiennya itu merasa sangat kesulitan berjalan, nanti dia skalanya 4. Kemudian ini domain yang kedua perawatan diri ya. Bagaimana kemampuan pasien itu untuk bisa mengurus dirinya sendiri ya, termasuk di situ adalah mandi, berpakaian, gitu ya, merapikan diri seperti itu. Nah, kalau ternyata di sini pasiennya, oh saya cukup merasa kesulitan nanti untuk mandi dan berpakaian sendiri, maka skalanya berapa di sini? Kasih skala berapa pasiennya kalau cukup kesulitan untuk melakukan perawatan diri? 3, Bu. 3 ya, dan skala 3. Nah, selanjutnya adalah activity ya, daily activity. Nah, kegiatan yang biasa dilakukan. Oh, misalnya pasiennya saya juga apa ya, sangat kesulitan mengerjakan kegiatan yang biasa dilakukan. Dia merawat diri aja susah ya, apalagi kalau disuruh bekerja kan gitu. Maka dia dikasih skalanya 4. Nah, domain yang keempat adalah rasa nyeri atau tidak nyaman. Apakah selama pasiennya itu sakit itu dia seringkali merasakan nyeri atau merasakan kondisi yang tidak nyaman dari pada tubuhnya gitu ya. Nah, itu nanti juga sama di skala 1 sampai 5. Yang terakhir adalah rasa cemas atau depresi atau kesedihan ya. Apakah dengan kondisi sakitnya itu kemudian pasiennya itu seringkali bersedih, seringkali cemas, takut mati, depresi, takut kehilangan keluarga, seperti itu misalnya ya. Nah, itu juga nanti akan di-scoring. Nah, hasil scoring itu nanti akan kita masukkan ke value set-nya ya. Jadi ini sudah dibuatkan value set-nya ya, scoring-nya. Nanti tinggal scoring aja di sini, masukkan nilainya. Nah, nanti akan ketemu utility-nya. RQL-nya akan ketemu. Coba ini bisa diperhatikan ya, yang di atas ini ketika semuanya skalanya 1 ya. Dia mobilitasnya nggak terganggu, kemudian juga perawatan dirinya nggak terganggu, aktivitas sehari-harinya nggak terganggu, kemudian juga pain-nya nggak terganggu, ya. Dia tidak ada depresi, nyaman-nyaman aja, nggak bersedih yang berlebihan. Nah, berarti bisa dikatakan pasiennya itu utility-nya adalah 1. Jadi dia ada dalam kondisi di mana kualitas hidupnya itu sempurna. Tetapi ketika salah satu domain itu dia sudah ada gangguan, misalnya ini contohnya adalah nyeri. Nah, maka itu kemudian akan menurunkan kualitas hidupnya yang awalnya 1 menjadi 0, sekian gitu ya. Dan semakin banyak keluhan, semakin banyak ada gangguan pada ke semua domain, nah itu akan semakin menurunkan kualitas hidupnya. Contohnya di sini. Ya. Ini coba kalau kita isinya itu ini 2, 3, 2, ini 4, ini 5. Kualitas hidupnya akan semakin berkurang lagi. Nah itu. Nah ini caranya menggunakan kuesioner ini. Ada yang belum jelas? Ada yang belum jelas? Cara menentukan utility? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, kita tadi terakhir sampai di slide ini. Ya, jadi utility ya itu salah satunya bisa diukur dengan EQ5D ya, baik itu yang 5L atau 3L ya, yang 5 skala ataupun 3 skala ya. Nah, atau bisa juga menggunakan Health Utility Index. Nah, ini kebetulan yang sudah ada dalam versi bahasa Indonesia adalah yang EQ5D, 5L. Ya, nanti akan saya berikan ke teman-teman nanti semuanya untuk bisa latihan. Nah, saya
Ya nanti saya upload di ini ya, saya masukkan di Sepada. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan dulu?